Selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan bahas tentang regresi Poisson pada data cross section dengan menggunakan Minitab. Nah, sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Nah, regresi Poisson ini dilakukan jika seorang peneliti ingin melakukan pemodelan sebab akibat di mana variabel dependennya berupa data cacahan atau data diskrit ya, seperti jumlah orang, jumlah kasus misalkan hari terlambat pembayaran misalkan pajak dan seterusnya ya. Jadi nanti di dalam regresi Poisson ini ada suatu asumsi di mana dia harus bersifat equidispersion, di mana expected dari si rata-ratanya ya, nilai mu-nya harus sama dengan nilai variance dari datanya. Kalau itu tidak terjadi, maka kita bisa menggunakan namanya negative binomial regression. Nah, kalau misalkan di data itu banyak nilai 0, nanti kita bisa menggunakan namanya zero inflated Poisson atau hard Poisson. Kalau itu terjadi, nolnya banyak dan variance datanya tidak sama dengan rata-ratanya ya, variance data sangat beragam, kita bisa tambahkan lagi namanya zero inflated negatif binomial atau hard negatif binomial seperti itu. Jadi ada pengembangan selanjutnya. Kita bahas yang sederhana dulu. Misalkan kita ingin tahu bagaimana pengaruh tipe rumah sakit dan jumlah pasien terhadap jumlah kasus operasi sesar di rumah sakit itu ya. Jadi kita akan mencoba meregresikan regresinya. Kita akan coba menggunakan Minitab-nya ya. Kita akan ambil Minitab-nya dulu. Minitab yang 17, saya gunakan Minitab yang 22 ya. Jadi para sahabat bisa menggunakan Minitab versi berapa saja, sama saja. Nah, kita ambil datanya dulu, open. Kemudian kita cari datanya terkait dengan regresi Poisson ya, regresi Poisson. Oke, kita cari regresi Poisson, data regresi Poisson ya. Oke. Ya, seperti ini jumlah rumah sakit, tipe rumah sakit, dan operasi sesar sebanyak berapa banyak ya. Nah, kita bisa statistik ya, kita pilih tadi regression, kemudian kita pilih yang Poisson regression. Nah, Poisson fit Poisson regression ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini untuk variabel responnya adalah jumlah operasi sesar, jumlah variabel continuousnya adalah jumlah pasien ya, karena dia continuous. Kemudian ada kalau kategorikal, data kita merupakan data dummy ya, kita pilih yang kategorikal, yaitu misalkan tipe rumah sakit ya. Untuk pemodelan nanti bisa, kalau mau buat interaksi tinggal tambahkan interaksi dari keduanya ya, kalau tidak ada jangan ditambahkan gitu ya. Kemudian untuk resultnya apa saja ya, nanti di sini ada analisis yang akan kita baca satu persatu ya. Ini untuk pemilihannya bisa menggunakan stepwise, atau ini untuk untuk seleksi variabel kalau variabel kita banyak. Nah, kita okekan saja. Kita akan baca satu persatu ya. Nah, di sini ada satu variabel kategorikal 10 ya. Kemudian ini persamaan regresinya yang dipakai ini. Nah, ini untuk kategori rumah sakit 1, kategori rumah sakit 2 kalau dia kategorikal. Nah, kemudian secara R-square-nya ya, ini mampu menjelaskan sebesar 79% ya. Kemudian apakah modelnya fit, H0-nya dia tidak fit, H0-nya fit, A1 tidak fit, atau H0-nya itu dia dari sisi deviance-nya itu bersifat equidispersion, A1-nya tidak equidispersion, bisa over atau under dispersion. Di sini kita lihat modelnya fit karena lebih besar dari 0,05 ya. Kemudian secara bersama-sama bagaimana? Secara bersama-sama dia signifikan ya, secara bersama-sama signifikan. Nah, secara masing-masing bisa kita lihat dari sini koefisiennya. Nah, apakah jumlah pasien berpengaruh signifikan? Ya, berpengaruh signifikan secara positif. Apakah tipe rumah sakit berpengaruh signifikan? Ya, positif. Artinya ini kode 1, si rumah sakit tipe 1 ini lebih besar peluangnya untuk operasi sesar daripada si rumah sakit tipe 0 gitu. Kemudian apakah variabel ini saling berkorelasi atau multicol? Ternyata VF-nya kurang dari 10 ya. Nah, seperti itu untuk regresi Poisson, cukup sederhana ya yang bisa kita analisis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.